Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi sehat, diberi umur panjang dan diberi bahagia sehingga kita dapat berkumpul di auditorium lantai 6 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Ketua Lamemba Profesor Dr. Ina Primiana, Bapak Ketua LL Dikti Wilayah 4, Pak Dr. Lukman, terima kasih. Kemudian di sini ada Ibu Warek, terima kasih Prof. Vanessa sudah hadir, Ibu Warek bidang pendidikan dan penjaminan mutu. Kemudian di sini juga ada para wakil dekan di lingkungan EPEB, ada Bu Dr. Henny, wakil dekan bidang pendidikan dan penjaminan mutu. Wakil Dekan 2, sekarang sedang ada sosialisasi hukuman untuk ASN dari B ini yang sosialisasi setiap universitas. Kebetulan hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 itu adalah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Pak Wadek 3 sedang Pimnas Kewirausahaan. Menghaturkan salam kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih juga kepada Ketua ISEI, Prof. Fani, terima kasih. Prof. Fani sudah sering menjadi eksternal eksaminer ya di Doktor Ilmu Manajemen. Sosialisasi instrumen akreditasi unggul. Meskipun kita kemarin bertemu di Lombok ya, Prof. Ina, untuk sosialisasi yang sama. Di sini juga Prof. Ina kita memiliki 13 asesor Lamemba. Ada Prof. Agus, ada Bu Dr. Farida, Dr. Aristanti, Prof. Amir, Prof. Nugraha, Prof. Vanessa, dan yang lainnya belum hadir. Dan insya Allah akan hadir di ruangan ini. Kami keluarga besar EPEB mengucapkan selamat datang kepada semua ibu dan bapak di lingkungan LL 4 Dikti, perguruan tinggi negeri dan swasta yang akan mengikuti sosialisasi ini. Update terbaru Pak, jumlah PTN PTS yang terdaftar itu ada 95 perguruan tinggi. Dan ada jumlah peserta undangan 200 undangan, kuotanya terpenuhi, dan 252 ya kalau tidak salah itu offline. Seperti itu. Terima kasih UPI dan ISEI sudah banyak peminatnya. Jadi kami sangat menghargai kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat khususnya. Oleh karena itu, selain itu, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Ina. Karena 20 tahun yang lalu, Prof. Ina itu mengaping kami untuk menjadi fakultas. Berkat beliaulah, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis itu berhasil. Beliau yang presentasi di depan Senat Akademik Universitas dan menyatakan bahwa memang kita layak menjadi fakultas. Mohon Bu Ina. Terima kasih sudah memberikan dukungan luar dalam kepada kami. Sekali lagi selamat datang dan kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati acara ini. Kami juga berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih erat semuanya Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua ISEI Bandung, Koordinator Jawa Barat, yang terhormat Profesor Dr. Marta Pani Cahyan Dito, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah acara ini dimulai dengan guyuran air hujan. Mudah-mudahan rahmat Allah turun pada kita semua. Yang kita hormati dan banggakan, Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jabar dan Banten, Pak Dr. Lukman, juga Dekan FPEB UPI, Prof. Ratih, senior saya, kakak saya, dan jajaran dekanat, juga ada Prof. Vanessa dari Warek kita, Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu para tamu undangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sangat bersyukur hari ini kita diberikan rezeki luar biasa. Kita bisa berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini para narasumber sudah komplit hadir semuanya. Ada Prof. Ina, ada Pak Dr. Lukman. Ini semua tamu yang kita tunggu-tunggu sebagai lead vokalis kita. Sebelumnya, tapi saya ingin menyapa beliau-beliau ini dengan pantun. Sabar. Roti dibakar, aroma menggoda. Tersaji manis di atas nampan. Acara dimulai dengan doa, agar berkah menyertai kita semua dengan pengayoman dari Pak Lukman. Ini mesti satu-satu dibuatkan pantun soalnya. Mentari siang bersinar terang, burung bernyanyi di dahan cemara. Kita berkumpul dengan senang, menjalin silaturahim dengan Prof. Ina Primiana. Satu lagi. Main layang-layang sore hari, tali putus kena kepala. Terima kasih banyak Prof. Ratih dan Teh Heni, fasilitasinya luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini full house, komplit. Sahibul Bait telah menyelenggarakan acara dengan sangat baik sekali, luar biasa. Prof. Ratih, Teh Heni, mudah-mudahan insya Allah saya yakin akan banyak manfaat buat kita semua, mudah-mudahan berkah Allah turun pada kita semua. 95 perguruan tinggi ya, PTN dan PTS hadir hari ini, padahal Komisariat IC itu cuma 26, Prof. Ina. Berarti ini mesti ada yang daftar ke IC Jawa Barat lagi nih. 70-an mesti daftar lagi nih. Pak Agung tolong di-approach Pak Agung. Oh ya, jajaran Lamemba juga hadir. Terima kasih banyak untuk jajaran Lamemba yang hadir khusus dari Jakarta untuk menyematkan kita hadir bersama-sama untuk acara sosialisasi instrumen akreditasi unggul. Juga Bapak Ibu sekalian, di IC Jawa Barat ini kita punya beberapa bidang. Sekilas saya sampaikan, ada bidang pengembangan organisasi dan kerjasama, ada bidang pengembangan profesi akademik dan akreditasi yang hari ini kita mengadakan acaranya, ketuanya Prof. Pupung dari Unisba, dan kemudian bidang akreditasinya khusus oleh Bu Dr. Heni. Jadi insya Allah memang kita rancang acara hari ini khusus mudah-mudahan, karena semangat awal IC Jawa Barat ini juga untuk memberikan tidak hanya sosialisasi, tapi juga betul-betul kita sama-sama belajar supaya menjadi prodi yang unggul. Dari daftar yang barusan terupdate, terima kasih juga dari Bu Dr. Heni yang sudah melakukan literatur studinya. Kita punya 143 prodi di wilayah Dikti 4 Jawa Barat ini, khususnya yang di bawah IC Jawa Barat ya, di IC Jawa Barat. Yang unggul Prof. Ina baru 40%, Prof. Ina. Jadi ini sekitar 60% masih menjadi tanggung jawab kita. Itulah sebabnya mudah-mudahan acara hari ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan insya Allah acara hari ini bukan menjadi akhir ya,
tetapi mudah-mudahan menjadi pembuka untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, sehingga 60% prodi yang lainnya juga bisa menjadi unggul. Itu yang harapan kita semua. Kalau menjadi unggul tentunya karena instrumennya sangat indikator-indikator yang sangat ketat, tentunya ini menyasar juga mengenai dosennya, mengenai mahasiswanya, institusinya, jadi semuanya kena. Kalau unggul berarti semuanya mudah-mudahan bagus semua, dan kita memberikan, mudah-mudahan jadi legasi kita memberikan manfaat pelayanan yang terbaik untuk negara Indonesia, khususnya di Jawa Barat, khususnya di bawah IC Jawa Barat. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Dr. Lukman, Prof. Ina, dan juga Prof. Ratif, Dr. Henny atas acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Dr. Fani, mohon sejenak untuk berada di atas panggung. Ada penyerahan cenderamata dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Komisariat ISEI UPI kepada Dr. Henny Hendrayati. Kami persilahkan. Boleh aplaus yang meriah untuk Ketua ISEI Komisariat UPI dan Ketua ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang pada kesempatan siang hari ini diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Vanessa Gafar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 4, Bapak Dr. Lukman STM Hum. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ina Primiana sebagai Ketua Dewan Eksekutif Lamemba dan juga narasumber utama pada kegiatan siang hari ini. Prof. Dr. Marta Fani sebagai Ketua ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat, kemudian Profesor Dr. Rati Huryati beserta jajarannya sebagai Dekan FPEB, Bapak Ibu Guru Besar yang telah hadir di sini, pengelola prodi dan Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah di tengah-tengah hujan ya Ibu Bapak, kita dapat hadir siang hari ini pada acara sosialisasi instrumen akreditasi unggul. Beberapa hari yang lalu saya baru kembali dari Padang pada saat terjadinya banjir itu Ibu Bapak. Jadi mari kita sama-sama juga doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Barat. Katanya selama di Padang, di Bandung nggak hujan. Tapi begitu saya sampai Bandung, hujan terus ya tiap hari. Ibu Bapak, atas nama pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, Pak Rektor memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung karena beliau sedang ada dinas luar. Sampai seberapa tahun, Profesor? Dan 75 tahun. 75. Sebesar-besarnya kepada Prof. Ina tentunya Pak Dr. Lukman kegiatan penting ini. Ibu Bapak, karena tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan hari ini dihadiri oleh banyak yang berada di bawah wilayah LL Dikti 4. Jadi izinkan kami memperkenalkan sedikit mengenai UPI. Jadi kalau berbicara tentang penjaminan mutu, di mana di bawahnya itu termasuk akreditasi, itu berada di bawah Direktorat Penjaminan Mutu dan Pemeringkatan. Dan direktorat ini berada di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu. Jadi di sini
kami harus berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan akademik, kemudian proses pembelajaran dan juga tata kelola berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Sebagai informasi, UPI memiliki 9 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Untuk program studi yang S1-nya ada di fakultas, itu semua sudah terintegrasi S1, S2, S3. Seperti kemarin manajemen S1, S2, S3 baru saja dilakukan akreditasi. Terima kasih Prof. Ina. Langsung ini 3 prodi sekaligus. Kemudian kami memiliki 176 program studi dan jenjangnya S1, S2, S3 dan pendidikan profesi, dan alhamdulillah sudah 75% dari program studi tersebut terakreditasi unggul dan internasional. Terima kasih. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kita tahu bahwa ekosistem pendidikan tinggi Indonesia mengalami perubahan ya, mengalami dinamika regulasi yang sangat signifikan, mulai dari terbitnya Permen nomor 53 tahun 2003, kemudian Permen nomor 39 tahun 2025, sehingga tentunya dalam rangka penjaminan mutu juga diperlukan penyesuaian-penyesuaian instrumen yang baru. Tapi kita sebagai perguruan tinggi mau tidak mau dituntut untuk melakukan penyesuaian yang lebih sistematis dan menyeluruh. Jadi kerjasama ini menurut saya menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi, memerlukan sinergi antara lembaga pembina agar program-program studi, terutama di sini dalam bidang ekonomi, bisnis, manajemen, benar-benar mampu menjawab berbagai macam tantangan zaman dan perubahan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Prof. Ina, Pak Dr. Lukman, kemudian Prof. Fani, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ikhtiar kita dan menjadikan kegiatan ini membawa manfaat yang luas bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pembuka secara resmi acara sosialisasi instrumen akreditasi unggul Lamemba yang akan disampaikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Lukman STM Hum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bu Wakil Rektor, Prof. Vanessa. Yang kami hormati Dekan EPB UPI, Ibu Profesor Rati. Kemudian yang kami hormati Ketua ISEI Bandung, Prof. Marta Fani. Kemudian tentunya ini sahabat lama Prof. Ina ya, dulu berjibaku dengan beliau waktu saya menjadi direktur kelembagaan Ibu ya. Direktur kelembagaan ini bagaimana menginisiasi waktu itu ada baru tiga ya Bu ya. Baru Lam Tekes, Lamemba, sama Lam saya lupa lagi ya. Oh 6 ya, itu 6, setelah itu 6 dan saya belum tahu lagi jumlahnya. Itu yang dengan Prof. Ina termasuk juga dulu menelurkan Permen 53 ya Bu ya. Nah, Permen 53 ini baru selesai bernapas, keluar Permen 39. Nah, jadi kalau Permen 53, saya sangat hafal di luar kepala Bapak Ibu, pasal demi pasalnya ya, itu kalau di Permen 53. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu semua, terima kasih kehadiran dari seluruh perguruan tinggi, khususnya prodi yang dalam cakupan Lamemba yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, siang hari ini maaf, ini saya dari tadi ini di WA banyak orang.
terutama yang ingin hadir itu dibatasi Bu, karena 200 ya. Saya udah ingatkan kemarin ya, pesertanya ada 700 lebih dari, nanti saya sampaikan dari data yang ada, tapi saya bilang untung ada difasilitasi oleh Zoom ya. Saya lihat sudah hampir lebih 400, jadi mungkin agak terpuaskan. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu semua ya yang hadir. Dan alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke UPI. Terakhir saya Desember itu tanggal 27 saya terakhir ke UPI. Jadi waktu saya ingat ke UPI itu kenangannya ketika Direktur Kelembagaan, alhamdulillah tanda tangan, kemudian jabat tangan campur tangan bisa menghasilkan Fakultas Kedokteran di UPI. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat ketika saya setelah dari Direktur Kelembagaan itu Direktur Sumber Daya, di sini ada proyek aksi ya. Proyek aksi ini ada beberapa bangunan, alhamdulillah sudah diselesaikan, tinggal satu yang di akhir tahun yang akhirnya nggak tuntas itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dibantu diselesaikan Bu Fani ya. Ini pertaruhan nama baik, termasuk juga saya terakhir sebagai Direktur Sumber Daya pengennya ada legacy Bu. Jadi ketika saya di setiap perguruan tinggi di ITB ada Smartcon proyek STP, alhamdulillah itu setidaknya tanda tangan saya masih laku Bu di situ. Nah di UPI pun juga sama, ada hampir 600 miliar ya di proyek aksi, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, dimanfaatkan yang terkait dengan convention center dan semua masalah bisa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk karena tadi dari Prof ini pantun, saya ingin pantun dulu nih, nggak mau kalah, biar semangat. Bunga melati harum mewangi, ditebar di taman indah berseri. Lamemba kini melaju lagi, mutu pendidikan mari kita benahi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dulu di Direktorat Kelembagaan Ibu Ina saya harus bertanggung jawab di 4.500 perguruan tinggi dengan 33.000 prodi. Kalau di Direktorat Sumber Daya saya harus bertanggung jawab terkait dengan kenaikan jabatan dosen 333.000 dengan Sarpras alhamdulillah 33 triliun yang harus saya pegang waktu di Direktorat Sumber Daya. Nah saat ini ketika saya diamanah amanah sebagai Kepala LDIKT 4 Jawa Barat Banten, ini saya pertama kali masuk ke Jawa Barat Banten, itu perguruan tinggi ada 453. Per hari ini tinggal 420 PTS. Itu mungkin akan berkurang, target saya 2 tahun tinggal 370. Dan akan kita pisahkan antara Jawa Barat dan Banten. Alhamdulillah mulai tahun depan, mulai kita pisahkan antara Jawa Barat Banten. Nah kemudian Bapak Ibu sebagai informasi di Jawa Barat ini ada 335 perguruan tinggi, di Banten ada 86 perguruan tinggi. Kemudian PTN kita punya di Jawa Barat Banten ini ada 13 PTN. Kemudian kalau PTLN kita ada 3. PTLN itu perguruan tinggi luar negeri. Di Tangerang ada Monash, di Bandung ada Deakin sama Lancaster. Nah, kemudian kita punya 3.054 program studi. Dari 3.054 program studi ini yang memang nanti kita akan coba lebih dalami lagi Bapak Ibu. Nah, cuman memang kalau perlu saya sampaikan, kalau dilihat dari kesehatan perguruan tinggi, ini akreditasi unggul, APT-nya baru 19 yang unggul. Kemudian yang baik sekali 96, yang baik 270, yang masuk ICU 38. Nah, yang masuk ICU itu yang tidak terakreditasi. Jadi Bapak Ibu sebelumnya tadi ada 30 sekian itu, saya tiap hari itu harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan juga ada 2 opsi. Menyehatkan, menyatukan, menggabungkan, atau dengan terpaksa kami harus cabut nyawanya. Saya dalam 3 bulan terakhir ini harus memindahkan 9.000 mahasiswa yang terdampak karena pencabutan izin operasional. Nah inilah faktanya, jadi kalau dibilang 30% perguruan tinggi di Jawa Banten dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah ini yang memang faktanya. Bagaimana dengan prodinya? Jadi dengan prodinya ini dari 3.054 prodi ini juga menjadi masalah besar. Yang bisa unggul hanya 282. Kemudian yang baik sekali 1.168, yang baik 1.228 dan kita masih menyisakan masalah tidak terakreditasi ada 376. Di dalam ketentuannya baik prodi maupun PT tidak terakreditasi tidak bisa meluluskan. Banyak perguruan tinggi yang akhirnya meluluskan dalam kondisi tidak terakreditasi, akhirnya mahasiswanya statusnya kalau mau melanjutkan, mau bekerja, itu dalam kutip, tanda kutip tidak bisa kemanapun. Ini adalah menjadi masalah. Dan alhamdulillah setahun, kalau Bapak Ibu lihat di sini, dari tahun bulan Februari 2025 ini saya menjabat, ini kurang lebih peningkatannya sebelumnya ada 10 perguruan tinggi dengan akreditasi unggul.
Sampai hari ini alhamdulillah sudah bertambah 9. Jadi sampai saat ini meningkat hampir 80% yang unggul dari 10 sampai 19 di tahun ini untuk APT-nya. Sementara untuk akreditasi unggul di prodinya dari 234 sebelumnya sekarang sudah menjadi 282. Nah, ini yang kurang lebih sudah meningkat sekitar 40%. Nah, ini yang terjadi di Jawa Barat, dan yang tidak terakreditasi ini yang sekarang kita akan segera selesaikan karena tidak bisa meluluskan. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi permasalahan itu saat ini, sebelum nanti ke Mas, tolong ini ya, slide-nya ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahan mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, dari 31.000 dosen yang ada di Jawa Barat dan Banten, ini yang bisa mencapai profesor itu hanya 1%, hanya 373. Dan jadi bayangkan hanya 1% dosen yang bisa mencapai profesor. Nah, kemudian profesornya itu ditempuh usianya hampir mendekati pensiun, rata-rata di 64 tahun. Kemudian mencapainya 30 tahun dari diangkat dosen tetap. Kemudian rata-rata dosen S3 itu usianya di atas 50 tahun. Nah, itu adalah fakta-fakta yang ada, sehingga kalau Prof. Ina menyampaikan bahwa akreditasi unggul itu indikatornya harus ada profesor, waduh cilaka Bu, Prof. Nah, ini faktanya, ini baru faktanya saja, jadi nggak akan bisa, sehingga saya ingin menggugah Prof. Ina, jangan ketinggian gitu ya. Nanti jelas sulit, baru 1% di sini yang bisa ke profesor. Nah, ini yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Prof. Ina di paparannya. Jadi ini adalah faktanya Bapak Ibu. Padahal undang-undang menyampaikan ketika saya Direktur Sumber Daya, Bapak Ibu bisa jadi profesor itu 10 tahun, jadi dosen tetap ya. Nah, tapi rata-rata pencapaiannya di atas 30 tahun. Itulah kenapa harus dijawab alasannya, ini yang memang menjadi fakta. Kemudian yang berikutnya yang memang hari ini akan kita sosialisasi terkait dengan next lagi, Lamemba. Nah, apa yang dimaksud dengan terkait dengan Lamemba? Kalau kita punya tadi 3.054 program studi yang ada di dalam cakupan LAM, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, ada 731 program studi dari 253 perguruan tinggi. Dan ini paling banyak se-Indonesia, Lamembanya ada di Jawa Barat dan Banten. Termasuk juga perguruan tinggi. Jadi dari 3.703 berarti seperempatnya prodi yang ada di Jawa Barat Banten itu hanya isinya Lamemba, Prof. Ina ya. Nah, jadi dikuasai oleh Lamemba semua Bu. Jadi Lamemba akan menjadi indikator. Kalau Lamemba unggul semua berarti indikator maju. Lamemba ininya mundur, unggulnya berarti mundur semuanya. Karena seperempatnya Prof. Ina. Seperempat jadi 700 di 31 dibandingkan 3.000, berarti seperempatnya dikuasai oleh Lamemba, oleh Bapak Ibu semua. Prodinya dari 253, kita punya perguruan tinggi 420. Bagaimana kualitasnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Dari 731 program studi yang sudah memiliki label unggul itu baru 55 Prof. Ina. Nah, sisanya ini di ujung tanduk. 272 ada akreditasinya baik sekali atau B, yang C atau baik ada 323, yang 113 itu tidak terakreditasi. Ada dua kemungkinan, 45 prodi baru, 50 tidak terakreditasi. Berarti ini tidak bisa meluluskan mahasiswa. Ini yang kami sedang saat ini dalami, apa masalahnya. Kalau memang tidak, ya terpaksa kami harus cabut izinnya, kami harus pindahkan mahasiswanya. Sekarang kondisinya dalam kritis kita adalah SOS. Nah, yang jadi pertanyaan dan menjadi unek-unek di seluruh Bapak Ibu semua, dengan hadirnya Permen 53 berubah dari Permen 53 berubah ke Permen 39, ini kategori peringkat akreditasi kan berubah. Dulu ada A, B, C, kemudian ada yang namanya baik sekali, baik, dan unggul. Sekarang itu kategorinya hanya tidak terakreditasi, terakreditasi, dan unggul. Bagaimana dengan nasib yang baik sekali dan baik? 323 dan 272. Berarti dua pilihannya, downgrade atau upgrade. Nah, itu adalah pilihannya. Bagaimana syaratnya? Nah, itu akan harus bisa dijawab sama Prof. Ina ya. Kalau enggak bisa didemo Prof. Ina ini kan. Ya karena ini realitanya Bapak Ibu. Aturan sudah ditetapkan oleh Pak Menteri dengan Permen 39 ini bahwa aturannya tadi hanya akreditasi dan unggul. Nah, berarti yang abu-abu dalam artian baik sekali baik, ini saya cek 2 tahun ke depan
ini akan habis Prof Ina. Jadi 2027 awal habis semua. Sehingga tahun depan hati-hati Prof Ina 2026 Lamemba akan kebanjiran yang reakreditasi yang terutama yang di tengah-tengah ini. Sekarang Bapak Ibu tinggal pilihannya cuman tadi mau downgrade berarti hanya terakreditasi atau upgrade menjadi unggul. Nah, unggul inilah yang tentunya harus dipersiapkan. Rata-rata pencapaian itu saya lihat puncak-puncaknya di bulan Juli sampai bulan September. Prof Ina ini Lamemba akan kebanyakan akan menerima banyak yang memang akreditasi. Nah, inilah yang harus dipersiapkan. Kami tentunya di LLDK Wilayah 4 Jawa Banten yang bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas. Yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada UPI ya Bu ya, karena sudah menyiapkan ini. Jadi UPI menginisiasi kemarin baru 3 lam yang memang sosialisasi. Sebelum kami mau sosialisasi udah UPI keduluan, alhamdulillah kan mengurangi salah satu pekerjaannya kami. Jadi sekali lagi terima kasih, kita berikan aplaus untuk UPI ya yang sudah memfasilitasi terkait dengan kegiatan ini karena tadi hampir semua perguruan tinggi tadi 723 program studi yang sangat membutuhkan bagaimana untuk kalau saya bilangnya adalah upgrade bukan downgrade ya. Jadi gimana caranya untuk bisa upgrade supaya betul-betul mereka ini tidak dirugikan. Karena kan sebelumnya baik sekali itu kan harus punya cost. Nah, sekarang ini ketika akan upgrade, apa yang akan terjadi? Apa yang harus dipersiapkan? Nah, salah satu tadi pondasinya ini dari 273 yang notabene-nya profesor di bidang Lamemba itu hanya 24 Bapak Ibu semua. Jadi hanya 10% profesor di bidang Lamemba. Sisanya tersebar. Nah, itulah yang saya agak pesimis kalau nanti Lamemba masih menetapkan indikator dari sisi jabatan fungsional terlebih tadi menjadikan profesor itu menjadi ukuran. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan. Saya yakin Prof Ina pun juga sudah membaca data-data yang kami sampaikan. Setidaknya dengan data ini kita bisa lebih realistis menetapkan ukuran-ukuran untuk instrumen yang berikutnya karena ini masa transisi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu takut sebetulnya karena kami ini tentunya dengan Lamemba, dengan BAN kita berkomunikasi dengan baik bagaimana supaya indikator-indikator yang nanti akan ditetapkan itu tentunya akan menguntungkan buat Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah kita berharap lulusan-lulusan nanti yang dihasilkan itu terutama yang dari unggul ataupun juga yang nanti terakreditasi itu betul-betul bisa diterima di dunia kerja. Jadi bukan hanya menerima label unggul, tapi unggulnya itu bisa betul-betul kalau kata Pak Menteri bisa berdampak. Nah, ini yang kami perlu sampaikan dalam pertemuan ini karena tadi diminta oleh panitia untuk membuka acara ini dengan izin Bu Wakil Rektor, Bu Dekan dan Bapak Ibu semua, saya sosialisasi instrumen akreditasi unggul dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemudian diberikan kelancaran sampai akhir dan harapan kami Prof Ina minimal lah 60% kalau bisa unggul semua ya Bu ya supaya bisa mendongkrak di kami karena itu tadi saya sudah menyampaikan data ya terakhir dari Bu Ina, Prof Ina menyampaikan nanti Bapak Ibu yang bisa menghitung secara matematis mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi aturan yang baru ini bisa lebih memudahkan dan target unggul bisa lebih meningkat dan kami tentunya akan sangat berbahagia di LLDK Wilayah 4. Sekali lagi terima kasih buat UFI dan AIC yang memang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, Prof Ina sebagai narasumber dan Bapak Ibu semua sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, bila itu kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak Pak Dr. Lukman mohon berkenan di atas panggung. Ada penyerahan cenderamata dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu kepada yang terhormat Profesor Dr. Vanessa Gapar untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Dr. Lukman.
Selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mohon Bapak Ibu berkenan, kita akan ada foto bersama dengan Ketua Dewan Eksekutif Lamem dan Ketua ISOI Bandung, Koordinator Jawa Barat, serta para asesor Lamemba untuk bisa foto bersama. Prof. Agus Rahayu, kami persilakan Profesor Dr. Nugraha untuk foto bersama. Karena mohon maaf, MC. Merangkap. Mau dua baris. Ya, merapat, Pak. Nah, sebelum ya. Yuk, guys, ya. Nah, ya. Ya, sekarang kita menghadap ke sebelah ini untuk difoto bersama dengan para peserta, Pak Lukman. Jadi background-nya di sana. Silakan di atas panggung kita sama-sama dengan para peserta hadirin menjadi bersama di acara sosialisasi instrumen akreditasi unggul Lamemba. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan kembali acara, dan terima kasih Pak Dr. Lukman atas kehadirannya, karena mohon maaf Bapak Ibu, Pak Dr. Lukman masih memiliki agenda berikutnya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman. Semoga langkah Bapak menuju tempat ini senantiasa Allah berkahi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum instrumen akreditasi unggul Lamemba tepat pada tanggal 20 Oktober, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia tepat memperingati Disnatalis yang ke-17. 17 tahun bukanlah angka yang singkat. 17 tahun adalah perjalanan panjang yang penuh liku, tantangan, dan perjuangan. 17 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyaksikan benih tumbuh menjadi pohon yang kokoh, untuk melihat mimpi bertransformasi menjadi kenyataan, dan untuk merasakan bagaimana sebuah visi berkembang menjadi warisan. Dalam perjalanannya, EPEB hari ini berdiri tegak tidak lepas dari tangan yang dengan penuh keikhlasan meletakkan pondasi pertamanya. Ada sosok yang sangat istimewa yang tidak sekedar hadir, tetapi memancarkan akar, menumbuhkan pohon, dan memayungi generasi demi generasi dengan dedikasi yang tiada henti. Hari ini dengan penuh rasa hormat dan syukur, kami menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Profesor Dr. Ina Primiana sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas kontribusi yang sangat luar biasa. Penghargaan ini bukan sekedar piagam ataupun simbol, tetapi merupakan ungkapan terima kasih dari seluruh keluarga besar Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UNI atas kontribusinya
Untuk itu kepada Profesor Ina Briliana kami mengundang ke atas panggung dan akan menerima welcome achievement award yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Ini penghargaan sangat besar karena kehadiran Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis berawal dari kontribusi Profesor Dr. Ina Briliana yang saat itu sebagai Ketua ISTE dan Koordinator Jawa Barat. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk Profesor Dr. Ina Briliana. Kami kembali untuk dipersilakan kembali ke tempat dan kita akan melanjutkan acara inti sosialisasi instrumen akreditasi unggul Lamemba yang akan disampaikan tentunya oleh langsung Ketua Dewan Eksekutif Lamemba Profesor Dr. Ina Briliana yang akan dimoderatori oleh Dr. Heni Hendrayati selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu sekaligus Ketua Komisariat ISTE Universitas Pendidikan Indonesia. Ada yang terhormat Profesor Ina Briliana dan Dr. Heni Hendrayati, kami silakan untuk memandu acara sosialisasi akreditasi unggul Lamemba. Ya, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, alhamdulillah yang hadir sebagai partisipan di Zoom sebanyak 429 orang. Boleh aplaus yang meriah. Selanjutnya kami persilakan Dr. Heni Hendrayati untuk memandu acara sosialisasi instrumen akreditasi unggul. Baik, terima kasih Prof. Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak yang saya hormati Wakil Rektor UPI Profesor Vanessa, Ketua ISTE Bandung, Koordinator Jawa Barat, kemudian Ibu Dekan, para profesor, kemudian Prof. Agus, kemudian Ibu Bapak Kaprodi, dan Ibu Bapak undangan semuanya yang alhamdulillah sudah hadir hari ini. Full house, Prof. Ina, ini 250 penuh sepertinya, semuanya terisi. Dan ini yang saya hormati juga, dan yang kita tunggu-tunggu, narasumber kita Prof. Ina Briliana selaku Ketua Dewan Eksekutif Lamemba, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di hadapan kita semuanya. Baik, pada siang hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi mengenai instrumen akreditasi unggul setelah adanya terbit Permen yang baru, yaitu Permen nomor 39 tahun 2025. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala LL Dikti 4 bahwa di Jawa Barat ini khususnya Jawa Barat ada 731 perguruan tinggi, di mana dari 731 perguruan tinggi yang di bawah Lamemba ini hanya 55 yang unggul, 272 baik sekali, 323 baik, 113 tidak terakreditasi. Nah, ini mungkin dengan adanya sosialisasi dari Prof. Ina ini akan kita mendapatkan berbagai pencerahan bagaimana supaya program-program studi yang ada di Jawa Barat dan khususnya yang ada di bawah Lamemba ini bisa naik kelas.
dan juga terutama komisariat yang ada di bawah ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat yang sampai saat ini baru 40%, yang unggul bisa naik kelas lebih dari mungkin 60% ya, Prof. Ina bisa mencapai unggul. Baik, kita dengarkan sekarang bagaimana ini mengenai instrumen akreditasi unggul pasca Permen 39 2025 ini langsung dari narasumber kita Prof. Ina. Kepada Prof. Ina kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Heni. Yang terhormat Bu Profesor Vanessa sebagai WAREK, kemudian Ibu Dekan, Prof. Ratih, kemudian juga Ketua ISEI Jabar, Prof. Fani, dan tentunya Bu Prof. Pupung ya yang di bawahnya Prof. Pupung ya dengan semua jajarannya. Bapak Ibu Profesor di sini, kemudian juga Bapak Ibu Kaprodi atau Sekprodi atau penjaminan mutu yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali atas tempat yang diberikan juga Prof. Ratih, atas semua yang sudah diusahakan sehingga kita bisa bertemu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya mengucapkan surprise juga ya buat saya 17 tahun yang lalu, saya ketika Ketua ISEI Jawa Barat, ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat, saya mengusahakan supaya FEB UPI ini menjadi FEB, dulunya apa? Jurusan pendidikan ya. Ya artinya saya presentasi di depan Senat, bikin kajian gitu. Ternyata sampai ini, jadi saya kaget juga tadi saya dapat itu karena itu 17 tahun yang lalu. Terima kasih ya. Alhamdulillah masih ada tapaknya. Dan makin maju, luar biasa UPI. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sambil berdiri ya. Ya, izin. Mohon maaf kalau saya pakaiannya tadi saya tuh lari-lari karena saya memang lagi ada Rapimnas Kadin Indonesia dari kemarin. Jadi karena acara ini sudah di-set juga, ya tadi saya 10:30 dari Hyatt Park langsung ke bus, 11:30 naik bus. Sama itu tuh Mas Agung, luar biasa. Jadi baju saya masih pakai seragam Kadin. Jadi saya cuma pakai ininya aja. Ya supaya nggak sempat ganti baju segala macam. Mohon maaf ya. Baik, saya ingin sampaikan apa yang menjadi perkembangan ya. Baik, yang pertama adalah next. Bapak Ibu, sejak 3925 memang ada beberapa pasal yang berubah. Nah, pasal-pasal yang berubah itu oleh saya di sini dibuat ininya, apa namanya, poin-poinnya agar Bapak Ibu bisa memahami kira-kira dari pasal-pasal ini mana yang penting-penting. Nah, saya ambil pasal 70 SPME. Apa namanya, SPME itu dilakukan melalui akreditasi. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat perbedaannya yang pertama di ayat 2 nih ya. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SNDikti. Jadi Bapak Ibu, ketika di 5 di 323 kita masih ada standar LAM. Sekarang udah nggak ada. Semuanya ke SNDikti. Ketika kita jadi unggul, semuanya harus melampaui SNDikti. Kalau yang akreditasi itu hanya memenuhi SNDikti. Baik. Kemudian kita lihat ayat 4, program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memiliki status terakreditasi pertama, jadi yang sementara dulu diganti pertama, terakreditasi atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah. Jadi kalau yang hanya punya internasional itu nggak bisa meluluskan, ya, atau tidak itu nggak bisa. Menurut 3925. Jadi hanya punya terakreditasi pertama, terakreditasi atau terakreditasi unggul. Kemudian akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk peningkatan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu, ini ada tambahan di ayat 82 karena nyambung gitu ya. Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul itu bisa mengajukan akreditasi kepada akreditasi internasional. Oke, baik. Terima kasih.
Baik, sehingga ini ada tambahan. Jadi Bapak Ibu yang terakreditasi atau terakreditasi unggul boleh ya ke lembaga akreditasi internasional. Next, berikutnya. Kita lihat. Pasal 74. Nah, ini juga agak penting ya Bapak Ibu. Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SNDikti. Tadi saya sudah sampaikan. Ayat 4, status terakreditasi hanya 3, yaitu terakreditasi, terakreditasi unggul, dan tidak terakreditasi. Internasional udah nggak masuk lagi di 3925. Kemudian ayat 5, status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A menunjukkan program studi memenuhi SNDikti. Jadi kalau status terakreditasi hanya memenuhi SNDikti. Instrumennya juga beda sama yang unggul, ya nggak sama. Kita Lamema belum mengeluarkan karena baru tahun depan ada yang khusus untuk terakreditasi. Kemudian ayat 6, status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B menunjukkan program studi melampaui SNDikti, ya. Nanti bagaimana kalau disebut melampaui itu seperti apa nanti saya sampaikan. Kemudian kalau dia tidak terakreditasi maka dia tidak memenuhi SNDikti atau berada di bawah SNDikti. Itu yang tidak terakreditasi. Next. Nah, Bapak Ibu ini saya sampaikan pasal 77. Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 tahun setelah beroperasi. Artinya Bapak Ibu yang baru program studinya baru itu sudah boleh ngambil unggul loh ya. Gitu. Beda kalau yang dulu nggak akan dapat unggul. Kalau sekarang hanya dulu baik sekali, sekarang bisa dapat unggul. Tapi gimana caranya? Nanti itu di belakang ya. Kemudian nah ini kalau program studi bisa 5 tahun, tapi Lamemba itu memberikan status terakreditasi unggul 2 tahun dan 5 tahun. Itu gimana? Nanti juga di belakang. Oke, next saja. Udah, ini next. Sebentar. Ada yang ini. Nah ini, pasal 81 yang agak baru. LAM dapat melakukan akreditasi beberapa program studi pada rumpun ilmu dan atau cabang ilmu yang sama di suatu perguruan tinggi secara bersamaan. Jadi kalau Bapak Ibu program studinya mau direakreditasi secara klaster itu dimungkinkan. Karena itu sangat menghemat juga. Jadi program studi nggak bolak-balik terima Lamemba, itu juga kan biaya juga ya. Jadi bisa sekaligus klaster. Jadi nanti sekali datang dekannya 1 kali aja presentasi, selanjutnya langsung di prodi-prodi. Dan harganya juga itu lebih murah daripada kalau satu-satu. Ada diskonnya. Udah kayak jualan deh ya. Next, berikutnya. Nah, untuk yang lembaga akreditasi internasional tentunya Bapak Ibu perhatikan ya, itu lihat ke yang mana yang ada diakui oleh pemerintah. Nah, Lamemba itu di bulan Juni kita sudah dikunjungi oleh Inku AHE untuk melihat standarnya LAM itu bisa diakui nggak untuk international accreditation. Ternyata bisa. Jadi Lamemba sudah diakui, kita sudah dapat sertifikat juga bahwa kita sudah align dengan standar internasional dan diakui oleh Inku AHE. Sehingga kita sekarang Lamemba sedang mempersiapkan instrumen akreditasi internasional. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah dapat unggul yang lalu, unggul yang sebelumnya, itu kan udah banyak daya saing internasionalnya, itu mungkin tidak akan terlalu sulit untuk mengambil internasional Lamemba International Accreditation-nya. Next, berikutnya. Nah, ini biaya akreditasi. Kementerian itu menanggung biaya akreditasi yang dilakukan oleh LAM itu hanya untuk akreditasi pertama, atau dari akreditasi pertama itu mau mengambil status terakreditasi. Itu yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu, kalau yang mau dari akreditasi mau ke status akreditasi, nggak mau ngambil unggul, itu gratis ya dari pemerintah. Next. Nah, ini adalah perubahan pasca
Perubahan pasca ini ya, IAU. Jadi instrumen akreditasi unggul itu pasca terbitnya Permendikbudristek 3925 itu ada beberapa perubahan. Akreditasi unggul Lamemba sekarang kalau Bapak Ibu lihat di web yang lama itu masih ada SNDikti, masih ada standar Lamemba. Sekarang udah nggak ada. Semuanya kita ke pelampauan SNDikti. Terdapat 2 status unggul berdasarkan masa berlaku, yaitu terakreditasi unggul 2 tahun dan terakreditasi unggul 5 tahun. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Instrumen terakhir sudah masuk di web ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di web ya, udah ada. Ini adanya di DL9. 3, semua program studi dengan peringkat baik, ini yang tadi ditakuti oleh Pak Lukman. Semua program studi dengan peringkat baik, baik sekali, unggul, A, B, C, atau terakreditasi dan terakreditasi pertama, semuanya bisa mengajukan ke unggul. Tapi kalau akreditasi pertama tentunya nggak bisa unggul yang 5 tahun gitu ya. Jadi itu unggulnya 2 tahun misalnya. Karena syaratnya juga berbeda, kan belum satu siklus gitu ya. Oke, Lamemba juga menyediakan program penguatan yang bersifat opsional, yaitu melalui Lamemba Development Center, LDC. Jadi Bapak Ibu, LDC itu nanti disediakan bagi program studi yang mendapatkan unggul 2 tahun, kemudian ingin melakukan perbaikan-perbaikan melalui LDC dengan adanya mentor, itu boleh. Tapi ini pilihan ya. Tapi kalau mau sendiri juga boleh. Atau ada yang mau ngajukan nih, tapi supaya hasilnya bagus, pengen belajar dulu, boleh daftar ke LDC. Gitu ya. Next. Nah ini adalah DL2 ya Bapak Ibu. Udah diketahui bahwa kriteria kita ada 7 kriteria, yang lalu ada 9, ini sekarang ada 7. Next. Saya nggak akan lama-lama. Nah, Bapak Ibu, yang berbeda lagi sedikit dari yang sebelumnya, yang kita gunakan nanti adalah indikator ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ada kriteria, ada dimensi, ada indikator. Nanti yang dinilai oleh asesor itu adalah melampaui atau tidak melampaui SNDikti. Bapak Ibu tentunya dari setiap indikator ini harus ditunjukkan buktinya, capaian-capaiannya. Jadi capaian berikut bukti-bukti yang ada itu Bapak Ibu harus sampaikan. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu tulis di DED atau dilaporkan di DKPS ada buktinya, itu pasti melampaui. Gitu. Karena sebetulnya kalau kita ngomong SNDikti saja itu hanya tridharma. Gitu. Hanya tridharma. Jadi ini sebenarnya sudah melampaui. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyediakan data-data seperti ini berarti melampaui. Oke, berikutnya. Hujan ya? Berkah ya? Baik. Ini ada tujuan dan sasaran strategi. Saya nggak akan jelaskan satu-satu. Next aja. Bapak Ibu, ini semua ada 58 indikator. Ya. Jadi bukti-bukti yang Bapak Ibu harus sampaikan kurang lebih 58 indikator. Dimensinya kita punya 27 dengan 7 indikator. Nah, jadi Bapak Ibu perlu menyampaikan bukti-bukti itu dari 58 indikator. Next. Terus. Ya, terus. Ya, stop. Nah, tapi dari 58 indikator itu ada yang namanya syarat perlu. Jadi Bapak Ibu nggak akan bisa masuk yang unggul 2 tahun juga kalau yang 8 indikator ini aja nggak masuk. Gitu ya. Jadi 8 indikator ini diambil dari, coba lihat. Orientasi strategis ada 3 dimensi di mana indikatornya ada yang diambilnya 1, kalau tujuan dan sasaran diambilnya 2. Tata pamong, tata kelola yang diambil hanya tata kelola. Kurikulum, penelitian, pengabdian. Ada 8. Jadi pastikan dari 58 indikator itu, 8 indikator ini Bapak Ibu melampaui untuk supaya bisa unggul.
Kalau ini aja nggak masuk, ini syarat perlu, itu nggak akan bisa masuk ke unggul. Ya, jadi ya udah selesai. Nah, oleh karena itu juga Bapak Ibu ketika mau masuk memasukkan dokumen dihitung dulu aja. Ya, dilihat dulu. Bisa nggak ini masuk? Masuk unggul yang mana nih? 2 tahun apa 5 tahun? Nanti saya tunjukkan ya. Bagaimana kalau mau 2 tahun? Bagaimana kalau bukan bagaimana mau 2 tahun? Bagaimana kalau dapatnya 2 tahun dan bagaimana kalau bisa dapat 5 tahun? Next berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tolong yang sarjana dulu, yang sarjana. Ke bawah satu lagi. Nah, tadi syarat perlu yang pertama itu adalah 8 indikator. Ini syarat perlu yang kedua. Bapak Ibu nggak usah dipotret-potret. Nanti dikasih. Nanti yang kepotret malah saya. Jadi nggak usah. Nanti dipotretnya malah saya yang kepotret. Nanti dikasih ya. Nanti nggak tutup. Nah, jadi gini. Syarat perlu ada 2. Yang pertama yang tadi 8 indikator itu harus dipenuhi. Yang kedua itu adalah ini. Kualifikasi dan luaran dosen. Ini untuk sarjana dulu ya. Artinya yang ditakuti oleh Pak Lukman tadi sudah bisa kami prediksi. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini minimal untuk unggul hanya 1 dosen, doktor. Yang sebelumnya kan minimal 50%, betul nggak? Ya, itu terlalu berat. Kenapa? Karena kita sekarang punya punya internasional. Kita mau punya internasional. Jadi yang berat biar untuk internasional, yang terlalu berat maksudnya. Ini juga cukup berat. Nah, untuk yang dosen, JJA-nya tidak harus yang tadi guru besar itu yang kata kata Pak Lukman. Minimal 40% dosen tetap berkualifikasi lektor. Kalau yang dulu kalau mau unggul berapa? 60, minimal 60%. Sekarang 40%. Jadi keputus ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk sarjana kalau mengikuti ininya 2, ini udah bisa 2 tahun. Unggul 2 tahunnya masuk. Ya. Tapi kalau ditambah dengan di sana, untuk syarat perlu ini, jadi ternyata ada publikasi dan luaran. Minimal 20% dosen tetap publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Boleh Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Iya, kenapa? Ya, karena instrumen ini lebih diarahkan kepada budaya mutu, meningkatnya budaya mutu. Yang lalu, 1 orang bisa ngegendong 1 prodi loh. Jadi dia masuk ada 1 Scopus, ya udah jadi unggul dia. Kalau ini nggak bisa. Artinya ini sama-sama, tapi nggak harus yang JIB, bereputasi, nggak usah. Cukup dengan yang asal ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Terus gimana dengan yang dulu yang udah punya internasional? Nggak apa-apa. Yang punya internasional mah kalau gitu udah pasti melampaui. Ini syarat minimal ya. Ini syarat minimal. Baik. Jadi kalau yang dipenuhi hanya 2 ini, kualifikasinya saja doktor dan JJA, berarti dia hanya unggul 2 tahun. Tapi ketika dia bisa nambah itu berarti unggul 5 tahun. Misalnya bisa seperti itu. Nah, lihat kalau untuk vokasi ya Bapak Ibu, next, yang atas tadi, yang atas. Nah, kalau vokasi ditambah ya, kalau vokasi ditambah nih, ada sertifikat kompetensi. Kalau dulu 35% kalau mau unggul, sekarang 25%. Minimal 25% dosen tetap itu memiliki sertifikat kompetensi. Artinya untuk vokasi ada 3 yang harus dipenuhi kalau mau unggul yang 2 tahun. Tapi kalau unggul 5 tahun ada ditambah lagi gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita next. Baik, next terus aja. Ini ada untuk, dokter, sebentar yang dokter. Yang dokter aja yang agak berbeda. Yang dokter minimal 20% dosen tetap publikasi di jurnal nasional, terakreditasi, Sinta 1, Sinta 2, atau jurnal internasional. Enggak ada lagi JIB. Ya, jadi sekarang udah enggak ada lagi JIB. Oke.
Baik ya, next. Ya, next. Nah, ini rumusnya. Ini rumus yang jadi pegangan Bapak Ibu. Kalau unggul 2 tahun, dari 58 indikator tadi, minimal 40 aja. 70% dari indikator itu melampaui SNDikti. Masuk 2 tahun. Tapi kalau mau 5 tahun, minimal 90% atau 52 indikator. Melebihi. Atau lebih ya kalau mau 5 tahun. Berikutnya, ini dua-duanya syarat perlu. Nomor 2 dan nomor 3 adalah syarat perlu. Tapi lihat bedanya adalah, kalau untuk yang 2 tahun, 8 indikator pada saat ini syarat perlu terakhir melampaui SNDikti. Di sana juga sama. Di sini kualifikasi dosen memenuhi syarat perlu terakreditasi unggul. Kalau yang 5 tahun, kualifikasi dan publikasinya ada. Ya, itu termasuk untuk memenuhi syarat perlu terakreditasi unggul. Ini adalah rumus yang Bapak Ibu harus pegang. Harus dipelajari, harus dihitung, selalu dihitung. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Gitu. Next, berikutnya. Baik, sekarang mekanisme pengajuan status terakreditasi unggul. Lamemba. Nah, ini yang untuk yang unggul ya. Perhatikan. Sekarang pembiayaan bisa dibagi 2. Bayarnya itu 2 kali untuk mau AK dan mau AL. Ya. Kita lihat nih. Mulai dari pengajuan akreditasi, kemudian ada proses akreditasi. Pra-akreditasi itu dilihat kelengkapan, kesesuaian, ada plagiarisme atau tidak. Nah, kalau nggak memenuhi kelayakan, maka dibalikin dulu nih ke program studi, maksimal 3 bulan. Kalau lolos, berarti boleh langsung asesmen kecukupan, kemudian bayar. Bayarnya karena sekarang Lamemba itu sudah PKP, harus bayar PPN gitu. Jadi bayar PPN, bayar PPH, ini bayar ke negara. Jumlahnya yang tetap itu masih 53. AK sama AL masih 53 juta, cuman ada tambahan. Nah, kayaknya awal tahun bakal naik nih. Beneran. Kita dari pemerintah, soalnya gini, bocorannya ya. Karena kan jumlah yang ke Lamemba sekarang menurun. Benar nggak? Kalau dulu kan ada yang mau unggul, baik sekali, baik gitu kan. Jumlahnya kan ada 4.000 kurang lebih. Sekarang kan dengan adanya yang mau ke terakreditasi itu kan menurun. Sehingga harus dihitung ulang. Nah, jadi jaga-jaga nih. Kalau sebelum naik, kalau mau akhir tahun boleh ya. Benar nggak, Mas Agung? Benar, Gung? Iya. Nah, setelah AK, ya naiknya juga nggak akan tinggi-tinggi banget lah. Paling cuma naik berapa angka. Ya tergantung ini, tergantung yang perkiraan berapa yang masuk ke Lamemba. Nah, dari AK nanti ada proses validasi AK. Ya. Dari AK masuk AL, bayar lagi nih. Besarnya ini 29.700, yang tadi 23.300. Yang ke Lamembanya ya, buat bayar asesor misalnya. Nah, dari AL, nanti validasi AL, kemudian ke pleno. Nah, pada saat pleno Bapak Ibu, itu bisa dilihat apakah penilaiannya itu memenuhi unggul, status unggul 2 tahun atau 5 tahun. Kalau 5 tahun langsung. Kalau memenuhi syarat terakreditasi unggul 5 tahun, ya udah masuk. Tapi kalau ternyata 2 tahun, ini ke sini. 2 tahun itu bisa mengikuti mentoring. Mentoringnya itu juga cuma beberapa hari, tapi Bapak Ibu akan didampingi. Mau ikut nanti bisa ikut LDC. Ada LDC nanti di situ. Jadi Bapak Ibu akan ada 4 modul yang bisa selesai dalam 4 hari.
Tapi nanti Bapak Ibu terus di apa? Mentor itu akan terus mendampingi Bapak Ibu. Ada Zoom, mungkin ada didatengin juga kalau memang perlu gitu ya. Nah, itu kalau mau mengikuti mentoring. Atau kalau mau sendiri juga boleh. Kalau ikut mentoring itu bayar 30 juta. Kalau enggak juga boleh. Nah, ini kalau enggak mau sendiri boleh. Tapi memang harus AL lagi. AL lagi bayar. Gitu. Cuman nggak dapat mentor ya, kalau kesini nggak dapat mentor. Nggak dapat materi juga, enggak. Pokoknya ikut AL. Nanti ada validasi AL, nanti pleno, masuk nggak? Nah nanti, sorry. Nah ini nih, nah, nanti dilihat apa unggul 5 tahun. Nah yang ikut mentor, itu nggak akan lagi ada AL. Langsung asesmen peningkatan. Ada daring, nanti diplenokan. Apakah memenuhi syarat terakreditasi unggul 5 tahun enggak? Ternyata enggak. Ya udah, berarti selesai. Jadi harus daftar lagi untuk yang terakreditasi. Oleh karena itu, sebelum lanjut dulu. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa yang 5 tahun dapat, tinggal nambah kurangnya berapa. Jadi kalau yang dapat 2 tahun ternyata dalam waktu 6 bulan sudah beres. Boleh, nanti tinggal sisanya langsung dapat nambah ke 5 tahun sisanya. 2,5 tahun lagi misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tadi misalnya sampai di sini, itu berarti Bapak Ibu nggak bisa ikut. Hanya jadi saya ingin menyampaikan ketika Bapak Ibu akan masuk IAU, sebaiknya dihitung dulu masuk nggak yang 2 tahun, minimalnya aja dulu. Jadi untuk yang baik atau baik sekali, tolong dihitung dulu, gitu ya. Syarat perlunya masuk nggak, gitu. Oke, next berikutnya. Nah ini layanan akreditasi Lamemba ya. Nah, jadi saya tunjukkan yang atas dulu nih ya. Saya tunjukkan yang atas dulu. Ini kalau Bapak Ibu dapat SK izin operasional, kemudian usulan program studi baru PTNBH, maka akan dapat terakreditasi pertama, paling lambat 2 tahun sejak menerima mahasiswa, itu boleh milih mau ambil 2 tahun atau mau ambil status terakreditasi. Kalau ambil 2 tahun ke sini. Nah, memenuhi syarat perlu enggak? Kalau enggak berarti tidak unggul. Yang 5 tahun enggak mungkin kalau prodi baru. Ambilnya yang ini. Memenuhi syarat terakreditasi unggul 2 tahun enggak? Iya. Berarti masuk yang unggul 2 tahun. Sertifikatnya juga tetap unggul. Hanya bedanya periodenya aja. Oke, sekarang lihat yang bawah. Yang bawah, kalau yang TMSP gimana? Nih yang TMSP berarti harus ketemu Pak Lukman tadi. Minta surat. Tapi Pak Lukman tadi baik, pasti dikasih surat. Nah, surat pengajuan permohonan. Ada rekomendasi LR Dikti sama PD Diktinya aktif ya, biru ya. Nah, kemudian nanti ada juga yang SK yang punya pegangan SK terakreditasi yang bersifat sementara. Kami keluarkan juga. Jadi Bapak Ibu yang lagi berproses, kemudian sudah habis, itu Bapak Ibu nanti supaya enggak tanpa peringkat atau tanpa status, itu akan keluar SK terakreditasi yang bersifat sementara. Tetap bisa meluluskan, mewisuda. Kemudian Bapak Ibu yang punya peringkatnya C, B, A, baik, BS unggul, boleh mau ngambil ke sana, atau udah aja ya mau bikin perpanjangannya status terakreditasi aja. Mangga. Gitu. Ya, jadi kalau C, B, A, males lah ngambil IAU, mau terakreditasi aja silakan dapat perpanjangan nanti terakreditasi. Nah, tapi dicek juga nanti. Kalau mau ngambil status terakreditasi, ada instrumennya. Itu nanti apakah dilihat memenuhi SN Dikti enggak? Kalau memenuhi berarti terakreditasi, kalau tidak memenuhi berarti ya masuk ke TMSP.
Ya, jadi ini layanannya dari Lamemba. Cuma hanya yang terakreditasi itu hanya akan diadakan 2026 di bulan Juni dan dibatasi hanya 200. Hah? Berapa itu? Oh, 150 katanya. Dan sekarang udah full ya. Nah, udah full terus gimana kalau yang nggak sempet nih gitu. Bapak Ibu kumpulkan aja, kirim aja dulu. Nanti kalau sudah daftar nanti dapat sementara ya. Dapat sementara. Artinya Bapak Ibu tetap bisa berjalan program studinya. Gitu. Karena sekarang setiap tahun hanya 2 kali untuk yang terakreditasi. Gitu ya. Next berikutnya. Nah, nanti tahap pengajuannya. UPPS membuat akun Lexa. Kemudian UPPS harus menentukan di awal ya, mau klaster atau enggak. Jangan udah jalan di ini terus baru mau bilang klaster, enggak bisa itu. Pusing bagian keuangannya. Tuh. Mas Agung udah keriting. Tambah keriting dia. Ya, Gung? Tambah keriting dia. Udah keriting. Kemudian UPPS juga melakukan pembayaran akreditasi dan pajak. Prosedur pembayaran nanti diatur tersendiri. Kemudian Bapak Ibu juga mempersiapkan DED. DED ditulis biasa, DKPS langsung diisi di Lexa. Sekarang udah berapa yang daftar? 100 lebih? Bukan, yang masukin dulu. Yang bayar juga udah banyak. Berapa? Mungkin ada 100-an yang udah daftar ya. Yang udah punya akun ya. Masukin ininya juga. Kemudian nanti Lamemba melakukan analisis kelengkapan, kecukupan, dan tidak terjadi plagiarisme atau dokumen pengajuan akreditasi program studi untuk memastikan permohonan akreditasi dapat dilanjutkan atau dokumen dikembalikan, dilengkapi selama 3 bulan. Next. Nah ini nanti, ya ini sih proses yang ada di dalam, nggak usah, next aja. Nah nanti dalam validasi AL, pada saat AL nanti Bapak Ibu akan dapat range kapan AL, gitu ya. Nah, nanti udah gitu kami juga, dan hasilnya sekarang hanya akan ada 2. Dari hasil AL mereka sudah tahu bahwa Bapak Ibu itu apakah unggul 2 tahun atau unggul 5 tahun. Nanti akan diproses di validasi AL. Next. Oke, penetapan akreditasi sudah selesai? Baik. Nanti kita diskusikan lanjut ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ina. Ini memberikan wawasan yang sangat jelas ya kepada Ibu Bapak semuanya dari perguruan tinggi yang hadir hari ini, baik yang hadir secara offline di sini maupun juga yang hadir melalui platform Zoom ya secara online. Nah, di sana tadi sudah disampaikan bagaimana perubahan Permen 39/2025 tersebut yang mungkin membawa angin segar ya kepada Ibu Bapak semuanya, terutama terkait dengan syarat-syarat perlu tadi yang dikhawatirkan oleh Ketua LL Dikti. Nah, sekarang mungkin agak sedikit lebih lega gitu ya. Apakah Ibu Bapak ini akan unggul atau tadi ada pilihan juga akan hanya memilih terakreditasi, bisa itu ke Ban PT, kalau yang ingin unggul harus ke Lamemba. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya yakin ini banyak sekali pertanyaan. Tuh, Bu, belum apa-apa sudah pada acungkan tangan ya. Nah, karena di sini ada 2 ya, baik yang secara offline maupun secara online, kita bagi ya pertanyaannya secara offline dulu. Dari sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian nanti secara offline. Dikebawahin dulu mungkin ya tangannya, kita cepet-cepet dulu. Oke. Dari sebelah kiri, 1, 2, 3. Oke, mangga Bapak yang baju merah, silakan. Mungkin bisa memperkenalkan diri dari namanya, kemudian dari perguruan tinggi mana, dan pertanyaannya. Silahkan.
perpanjangan dari SK akreditasi pertama menuju SK terakreditasi kalau nggak salah melalui proses AL. Dan di sana di Lamemba tadi Prof. Ina menyebutkan bahwa itu prosesnya adalah nanti di bulan Juli atau Juni 2026. Sedangkan itu kuotanya adalah 150 PS. Nah, apakah kami pada saat mendaftarkan masuk ke link webnya Lamemba itu masuk ke dalam 150 itu atau tidak? Karena kita nggak tahu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di pasal 108 di Permen 39 itu tertulis untuk akreditasi pertama dan terakreditasi ditanggung oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah itu include untuk akomodasi buat asesornya dan lain sebagainya? Apakah hanya proses untuk administrasi atau sampai semuanya selesai? Seperti itu. Yang ketiga adalah untuk akun Lexa, kami dari bulan Januari 2025 sampai dengan saat ini akun Lexa tidak bisa berprogres. Jadi hanya halaman pertama aja di landing page-nya aja. Tidak ada bisa lanjut ke seterusnya. Nah, kami juga ada 2 prodi, yaitu bisnis digital dan akuntansi, yang saat ini 2 tahun telah terakreditasi untuk melakukan PANEF atau pemantauan dan evaluasi. Nah, itu di akun Lexanya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kami baru dapat info dari Info Lamemba bahwa akun Lexa itu hanya digunakan untuk proses pendaftaran akreditasi. Apakah itu betul atau tidak? Itu aja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Kita tampung dulu ya Prof, 3 pertanyaan. Silakan pertanyaan berikutnya dari sebelah sini. Ya, Ibu yang di depan, silakan. Mic-nya. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Prof. Ina. Perkenalkan saya Ibu Amalia, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa penjelasan mengenai syarat minimal untuk meraih akreditasi unggul. Izinkan saya bertanya, khususnya bagi perguruan tinggi yang masih berkembang dan beberapa prodi masih baru, apa strategi yang paling efektif untuk mengejar akreditasi unggul? Terutama dalam keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan rekam jejak riset. Langkah awal apa yang sebaiknya kami prioritaskan agar lebih fokus dan tepat sasaran? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bu Amalia. Satu lagi, silahkan dari sebelah sini. Oke, yang tengah mungkin tadi. Ya, silahkan Ibu Ibu Bapak ya. Silahkan berdiri. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ina. Perkenalkan saya Dwi dari Universitas Global Jakarta. Saya ingin bertanya terkait pemantauan, dokumen pemantauan. Jadi prodi kami manajemen sudah melakukan akreditasi baik sekali pada 2023. Kemudian ada dokumen pemantauan yang dilakukan setiap tahunnya. Hanya kami sempat terlewat 1 tahun. Kemudian apakah itu masih tetap berlanjut sementara adanya perubahan instrumen akreditasi seperti itu? Terima kasih. Dan itu apakah itu berimbas kepada reakreditasi kami selanjutnya? Terima kasih. Ya, baik, sudah 5 pertanyaan dari sini. Oh ya, 3 orang penanya ya dari izin bertanya. Ya, secara offline sudah ada 3 penanya dan kita memberikan 1 kesempatan untuk yang hadir secara online untuk bisa raise hand ya. Silahkan dengan raise hand. Ini ada 460 yang hadir lewat Zoom. Silahkan yang ingin bertanya lewat Zoom. Oke. Saya ingin bertanya, silakan dari Pak siapa ini? Egi Kogito ya. Silakan Pak Egi, perkenalkan diri. Assalamualaikum.
Mohon izin Ibu, mohon saya Egi Agustian dari Institut Umum Puro Asal Amin Bogor. Kebetulan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Izin bertanya Ibu, ini kan prodi kami ini ada dua prodi, yang pertama perbankan syariah, tapi yang kedua adalah manajemen syariah. Nah, bagaimana jika ada prodi yang izin operasionalnya sudah terbit, itu sudah sekitar lebih dari 2 tahun, tapi memang karena kita kemarin sudah coba mengajukan tapi belum ada balasan untuk akreditasi minimum, sehingga kita nih di MBS ini manajemen syariah masih mengembang apa yang perlu kami lakukan agar akreditasi pertama itu bisa muncul. Lalu yang kedua, jika prodi yang sudah akreditasi minimum dan masa waktu akreditasinya sudah mau habis, kira-kira bagaimana Bu untuk langkah praktiknya supaya bisa kedua prodi ini tetap bisa naik akreditasi dan bisa melanjutkan dan melakukan perjalanan. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya ada? Beritanya udah ada ya. Nanti ya untuk yang dari Maya Sari Bakti. Kalau untuk yang pasal 108, apakah itu include asesor udah dibayarin? Udah ya Pak Ari, udah. Jadi Pak Ari nggak usah bayar apa-apa. Dah tenang. Sebentar. Kemudian jadi nanti Lamemba juga nggak dapat apa-apa, langsung bayar ke asesor gitu. Bapak Ibu dari program studi nggak bayar apa-apa juga. Kemudian akun Lexa itu dari sebenarnya bukan Januari ya, mulai Februari, 16 Februari itu memang sudah ditutup karena kan kita mau pindah ke IAU ini. Jadi terakhir 16 Februari 2025 memang sudah ditutup gitu. Makanya akun Lexa memang tidak bisa berproses. Nah, itu kemudian untuk Panef itu yang akun Lexa dari website. Oke. Mungkin untuk yang Mas Ari nanti Pak Ari nanti tolong disampaikan ke Mas Adit, ada beberapa poin biar update. Kemudian Ibu Amalia, ya kalau mau unggul, Ibu coba berhitung dulu, ya Bu ya, Bu Amalia ya. Apa namanya, dari yang syarat unggul 2 tahun dulu masuk enggak gitu. Jadi dari yang 8 indikator tadi, itu punya enggak datanya gitu. Jadi 3 poin itu Ibu lihat, Ibu perhatikan ya. Nah, kalau Ibu mau belajar, bisa juga ke LDC biar tahu bagaimana mengelola program studi yang baik itu seperti apa, itu juga bisa gitu. Tapi itu pilihan ya. Baik, untuk Pak Dwi, Bu Dwi, Bu, sekarang dokumen Panef ada yang baru. Jadi Ibu silakan aja masukkan yang pakai yang baru, modelnya sama. Supaya nanti Ibu ketika habis, Ibu pakai IAU, itu sudah mengikuti gitu. Ya Bu? Gitu aja, lebih sederhana yang IAU ya. Kemudian untuk yang tadi di Zoom itunya terlalu ramai, saya nggak begitu kedengaran. Saya nggak bisa dengar. Boleh ulangi lagi, Prof. Iya, gimana Pak? Ini izin Prof, ini kan saya di Fakultas Ekonomi kan ada 2 prodi yang masih kendala untuk akreditasi. Yang manajemen bisnis syariah ini sudah dapat hijabnya itu lebih dari 2 tahun. Nah, sebenarnya 2 tahun yang lalu kita sudah mengajukan ini bukan PT, cuman memang belum ada balasan. Terakhir kita di tahun lalu sudah mengajukan PLAM dan terakhir juga sudah kita submit lagi, belum ada balasan untuk akreditasi minimumnya, sehingga prodi yang MBS ini kita ngambang nih, sedangkan mahasiswa Pak, Bapak gini aja deh, Bapak dari kampus apa? Nanti kontak di sini ada Mas Adit ya. Kaitannya dengan gitu ya, gitu. Nah,
Ya, ya. Izin Kalau tanya tadi Bapak akses dari nomornya, Bu. akreditasi minimum bagaimana bisa unggul, ya Bapak harus hitung gimana itu saat itu bisa dipenuhi gitu ya Pak ya. Ya usaha kalau belum ada dokter, cari dokter. Di mana nyarinya? Suruh sekolah atau gimana? Ya usaha ya Pak. Artinya sih kami nggak mungkin kalau kurang gitu ya bisa unggul gitu ya. Pasti syarat ini karena syarat ini sudah minimum requirement-nya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kita buka sesi berikutnya ya, tanya jawab. Saya akan membaca dulu ini yang dari Oh, Sadit jawab dulu deh. Oke. Izin Bu, Mayasari sudah terdaftar 2 program studi Bu. Tapi mohon izin kita baru umumkan mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi Bu untuk prosesnya. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Pak Syafari kan ya? Oh iya, Pak Syafari ini sudah kontak info member rajin Bu sejak Oktober kok Bu. Iya, benar. Oke, kita lanjut ya. Yang bisa kami hubungi, izin. Saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Zoom ya, dari Zoom chat. Ini ada pertanyaan. Izin Prof, bagaimana jika kuota pendaftaran akreditasi untuk Juni 2026, tapi ternyata kami tidak termasuk dalam 150 tersebut dan mendapatkan SK perpanjangan. Apakah saat memperoleh SK perpanjangan tersebut kami tetap bisa meluluskan atau mewisuda? Iya, baca di web ada ya? Sudah ada, baca di web ya Bapak Ibu. Pokoknya semua keresahan Bapak. Bu, ngam ya. Oh iya iya. Iya, yang tadi bilang ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin bertanya Prof. Saat ini Bapak bisa perkenalkan dulu ya, silahkan. ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dari Global Institute Tangerang. Baik, saat ini kami sedang ingin ke akreditasi unggul yang kemarin di Leksa IAU sudah kami daftar dengan akun manajemen retail. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tadi saya sempat melihat untuk yang akreditasi 2 tahun. 2 tahun. Nah, pertanyaannya adalah satu tentang dosen. Dosen kalau misalnya S3 ada 1 di prodi manajemen retail, ada 2 di prodi manajemen bisnis digital, ada 2 di sistem informasi, tapi mereka core-nya manajemen. Apa itu bisa diklaim sebagai dosennya, DTPR-nya manajemen retail? Kenapa? Karena memang mereka kesehariannya memang mengajar di manajemen retail berdasarkan SK penugasan dari dekan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat menarik kait dosen yang doktoralnya minimal 3 tahun. Padahal ada baru saja dosen yang menyelesaikan S3 ilmu manajemen di UNJ baru 1 tahun kemarin selesai. Apakah itu boleh dijadikan sebagai syarat unggul? Yang ketiga tentang JJA. JJA itu di manajemen retail karena baru, lektornya baru 2, tapi ada 3 dosen di bisnis digital di fakultas yang sama. JJA-nya juga sudah lektor dan memang kesehariannya juga mengajar di manajemen retail. Apakah itu bisa diklaim juga? Yang terakhir adalah terkait publikasi. Publikasi dosen-dosen yang tadi yang ditugaskan, apakah itu bisa diklaim juga sehingga bisa diukur menjadi akreditasi unggul 2 tahun? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ramdan. Selanjutnya silakan dari sebelah kanan. Oke, silakan yang di depan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adibah dari Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi. Izin bertanya, Prof. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait klaster. Kebetulan prodi di bawah FEB ini ada 6 prodi yang akreditasinya itu dekat-dekatan. Kayak misalnya ada yang di September, ada yang di November, Desember. Nah, ketika nanti mungkin pengajuan reakreditasi, apakah bisa dijadikan atau digabungkan menjadi klaster? Terus yang kedua, tadi kami melihat ada LDC. Kalau LDC ini kan tadi lumayan cukup, biayanya cukup mahal ya, Prof. Nah, untuk LDC ini apakah per prodi ataukah bisa per klaster? Dan mungkin mekanismenya seperti apa, Prof? Sudah, Bu? Iya. Oke. Satu lagi boleh, Prof? Oke, apa, Bu? Satu lagi itu kan suka ada monitoring ya atas akreditasi kita. Nah, itu tuh laporannya itu kemana gitu. Misalnya setahu kami sih setahun sekali itu kita harus melaporkan. Pemantauan ya? Iya. Oke. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Mangga, silakan 1 pertanyaan lagi. Ya, Pak Perwito, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nama Perwito dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin Prof untuk mengajukan akreditasi pertama itu secepatnya apakah 1 semester penuh di Gasal atau menunggu 1 PS penuh? Gasal dan genap. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 1 lagi dari sebelah sini, silakan. Ada? Oke, silakan yang di belakang Mas Adit. Di belakang Mas Agung. Ada mikrofonnya? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari Universitas Galuh. Ada 2 program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi akuntansi, yang sudah sekarang statusnya ada status terakreditasi sementara, yang habisnya 1 di bulan Februari dan 1 di bulan Maret. Dan sekarang progresnya kami sudah membuat akun untuk akreditasi unggul. Yang ingin saya konsultasikan, seandainya nanti Februari atau Maret kami masih di AL dan belum mendapatkan status kelanjutannya, itu mohon arahan kami harus seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, ini ada 4 penanya. Mangga, silakan, Prof. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ya tentang pertanyaan yang Pak Ramadan ini. Jadi kalau di Lamemba itu tentang dosen tetap itu dosen yang mengajar di prodi itu ya, ada surat tugasnya. Jadi apakah dia dari bisnis digital, dia dari fakultas lain di kampus itu boleh gitu. Jadi enggak usah khawatir dan semuanya bisa dihitung. Ya, jadi seperti itu. Jadi publikasinya apa itu bisa, termasuk JJA-nya udah masuk itu. Gitu ya Pak ya. Oke. Terus kalau yang Bapak bilang dokter itu dalam 3 tahun Pak. Kalau dalam 3 tahun keluar ada jadi 1 dokter dihitung Pak, bisa ya. Jadi jangan dipersulit. Ini mudah ya. Jadi nggak ada dosen home base. Kemudian Ibu di Pelita Bangsa ya, tadi siapa? Ya, Ibu klaster 6 prodi itu bisa, Ibu mau ke unggul kan? Ya, bukan. Kalau terakreditasi nggak ada klaster ya. Unggul ya, boleh Bu.
Kemudian kalau LDC itu per prodi, satu prodi nanti bisa kirim 2 orang. Ya. Kemudian nanti ada pengumuman Bu, ya untuk LDC ya. Nah kalau PANEF itu laporannya nanti ya, ini sistemnya baru, kemana kirimnya? Hah? Ke website. Ya, sering-sering buka website ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan simpan di situ juga, bisa juga ada. Ada betul ya Mas Adit ya? Betul Bu, di menu di website pada menu akreditasi ada namanya pemantauan dan evaluasi, tinggal di submit aja Bu. Nah, tinggal di submit ya Bu Kalau ya. nggak tahu kode panelnya nanti WA info aja, nanti dikasih kode panel. Ya, baik. Kemudian Ibu nggak usah, ini siapa tadi yang dari Galuh? Itu juga nggak usah khawatir. Pokoknya selama Bapak Ibu sudah mengajukan, menyerahkan dokumen di Lamemba, kemudian belum selesai, itu nanti Bapak Ibu akan dapat surat keterangan yang bersifat sementara. Dan itu bisa Bapak Ibu pakai untuk wisuda, untuk meluluskan gitu. Jadi nggak usah khawatir, kami akan terus memantau juga gitu. Mana yang kira-kira harus cepat selesai gitu ya, yang karena sudah mau habis. Itu cukup ya. Baik. Baik, terima kasih Prof. Ina. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Ibu Bapak yang lainnya ya. Prof, ini ada yang menarik Prof, dari Zoom ada pertanyaan dari Ibu Ise Anggraeni dari Uniba. Nah sekarang itu kan sudah ada instrumen akreditasi unggul yang baru. Kemudian pertanyaannya, apakah dokumen pemantauan mungkin dengan yang lama itu masih terus berlanjut atau bagaimana katanya Prof? Ya, tadi saya udah jawab. Tetap DL5 itu adalah dokumen PANEF, tapi PANEF-nya lebih sederhana ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong dibuka aja untuk DL5-nya. Kenapa? Gunakan DL5 yang sekarang, karena nanti Bapak Ibu ketika akan mengajukan, sudah terbiasa juga dengan IAU yang baru. Gitu ya, IAU. Jadi nanti formatnya maksudnya. Baik. Jadi sudah ada format yang baru ya, ngikutin yang baru. Oke, baik Pak. Tadi sudah Pak. Kenapa Pak? Bapak tadi belum kejawab ya pertanyaan dari Pak Perwito Bu mengenai akreditasi sementara. Akreditasi pertama itu 1 tahun Bu atau hanya 1 semester saja? Begitu kan pengusulannya? Coba Mas Adit. 1 TS juga cukup Pak. Di SK sementara kan ada paling lambat 2 tahun sebelum, paling lambat 2 tahun setelah menerima mahasiswa untuk pertama kalinya. Kalau sudah ada 1 TS masukin Pak, silakan. Oke. Oke ya, jawab ya Pak ya. Sudah kejawab ya. Baik, selanjutnya kami buka lagi Bu ya dari online. Silahkan bisa dibuka yang online. Silahkan raise hand. Oke, sudah ada 3 orang. Wah, ini ada dari Papua juga. Silahkan dari, ya, kita Jawa Barat ya Pak ya. Kita dari ini dulu nih. Ini banyak sekali ya peminatnya ini. Oke, yang dari Jawa Barat siapa ya ini? Saya Bu, Bogor. Iya, silahkan yang dari Bogor. Silahkan. Ya, saya Sri Juminawati Bu dari Politeknik Digital BOAS Indonesia, Bogor. Pertanyaan saya itu tentang ini kan kami akreditasi sementara akan jatuh tempo di Mei Juni 2026. Kami kemarin daftar untuk ke Lamemba itu kan batch-nya habis. Terus kemarin saya juga cari informasi katanya kalau untuk pendaftaran Lamemba itu yang untuk akreditasi apakah ke BAN PT dulu atau ke Lamemba? Apakah Lamemba sekarang hanya untuk yang unggul saja untuk U2 dan U5? Itu bagaimana ya Prof? Mohon penjelasannya Prof. Itu saja Prof. Terima kasih. Oke, itu yang dari online. Kemudian yang dari sini ada yang masih penasaran? Silahkan. Dari sebelah kiri. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Ada 4 prodi kami di bawah Lamemba Prof. 3 prodi terakreditasi baik sekali,
Kemudian satu prodi masih baru pertama Prof, kemarin sudah keluar. Namun dari hasil akreditasi yang lalu, baik sekali itu kan tanpa angka kuantitatif ya Prof? Kalau tidak salah, apakah untuk yang sekarang itu masih seperti itu Prof? Hanya ada anugerah ataupun hanya ada peringkat baik sekali. Padahal waktu itu kita ya berharapnya bisa unggul ya Prof, tapi ternyata tidak bisa. Tetapi kami juga tidak tahu gitu, baik sekali itu di angka berapa Prof? Gitu. Itu saja Prof. Oh ya satu lagi Prof, terus terang saya dari tadi buka website Lamemba nggak bisa, pengen tahu instrumen yang baru. Yang ingin saya tanyakan, apakah instrumen yang baru itu antara unggul 2 tahun dengan unggul yang 5 tahun itu instrumennya sama Prof? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Silahkan dari sebelah kanan. Ya Ibu silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Sulastri dari Universitas Langlang Buana. Begini, Prof. Kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 3 program studi, yang salah satunya adalah akuntansi. Saat ini masa berlaku akreditasinya berakhir di tanggal 21 April 2026. Nah, kemarin kami sudah melakukan pendaftaran melalui Lexa pada tanggal 26 November 2025 ini, Prof. Kami tunggu informasinya. Hari ini muncul bahwa kami diminta untuk mengganti password. Nah, pas kami lihat di situ ada informasi bahwa pengisian DKPS-nya di Lexa itu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah pendaftaran kami itu masuk ke dalam 150 program studi yang akan diakreditasi oleh Lamemba? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah instrumen-instrumen yang menuju unggul itu yang kami baca selama ini atas bekal yang waktu di Surabaya itu, apakah masih tetap instrumennya seperti itu? Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Sudah ada 3 penanya. Silakan mungkin, Prof. Baik, untuk yang sebentar. Pertama yang tadi Ya dari Bogor ya. ya. Itu langsung ke Lampa, nanti Bapak ditolak kalau ke Ban PT. Kan udah dalam ya. Untuk siapa tadi? Kemudian untuk yang dari Bekasi ya. Ibu memang instrumen Lamemba dari dulu juga kualitatif ya Bu ya. Bukan kuantitatif. Makanya nggak ada hitung-hitungan angka kita. Dari dulu. Dari awal. Jadi sekarang program studi lam-lam lain juga banyak yang berubah nih, mulai berubah ke kualitatif. Karena kalau kualitatif kita lebih mudah ke internasional. Jadi kita kualitatif. Jadi memang nggak ada angka 360 berapa itu nggak ada. Nah, sehingga Ibu nanti kalau lihat hitungannya instrumennya sama ya Bu, U2 unggul 2 tahun dan unggul 5 tahun itu sama. Terus yang beda itu nanti capaian Bapak Ibu sampainya di mana gitu. Apakah hanya bisa sampai 2 tahun ataukah yang 5 tahun gitu. Jadi kalau masih kurang nggak bisa 5 tahun, masih 2 tahun. Nah, dikasih waktu nih 2 tahun nih. Kalau dalam 3 bulan atau 6 bulan bisa menyelesaikan yang 5 tahun, itu ibu apa langsung dapat yang untuk yang 5 tahun. Gitu ya. Kemudian nanti itu websitenya dicek, website nggak bisa? Hah? Lagi down ya? Banyak yang lihat kali ya? Peserta. Ya, semua ya. Sebentar. Kaget dia, tiba-tiba banyak banget yang lihat katanya. Nah, kemudian itu yang tadi terakhir apa masuk? Tolong. Sekolahnya apa tadi nggak kedengaran Bu? Yang terakhir? Hah? Langlang Buana ya? Unla. Apa?
apakah sudah masuk yang 150? Instrumen unggul apakah masih sama-sama ya Bu? Yang beda hanya ujungnya di belakangnya ngitungnya. Jadi sama, masih sama. Belum masuk ya Bu yang 150? Ya. Kurang gercep. Enggak. Memang padat banget sih. Oh, yang daftar itu. Tapi ada solusi, jadi Bapak Ibu nanti bisa dapat yang surat keterangan yang bersifat sementara ya kalau daftar. Baik, cukup. Ibu ini mau dibuka aja. Mau dibuka sedikit. Baik, Ibu Bapak, kayaknya cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah banyak dibahas oleh Prof. Ina tadi dari awal sampai akhir. Bagaimana tentang instrumennya dengan adanya perubahan yang baru, kriterianya ada berapa, dimensi berapa, kemudian indikator berapa, bagaimana syarat perlu untuk unggul. Jadi yang perlu... Izin dari Papua. Dari Papua nggak dikasih kesempatan, Kak Bu. Oke, kasih ini dari Papua. Silakan ini bonus dari Prof. Ina katanya boleh, silakan Pak dari Papua. Baik, makasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kenal. Saya dari Universitas Yapis Papua. Namanya Entar Sutisman, asli orang Sunda teh. Oh, masih ada Jawa Baratnya ya Pak ya? Ya, kebetulan kami pengurus paguyuban Pasundan di Papua teh. Baik, pertanyaannya begini, yang pertama untuk tadi kita tertarik dengan akreditasi sistem klaster, apakah itu hanya sama-sama program studi akuntansi misalnya, atau bisa lintas program studi ketika kita sama-sama ingin mengajukan unggul. Yang kedua, kami punya akreditasi itu sementara yang untuk S2 akuntansi magister. Saya sudah sering juga komunikasi lintas WA admin dan juga email, namun emailnya kadang-kadang responnya tidak terlalu cepat juga, Prof. Ina. Jadi kami ada beberapa email yang belum terjawab, bahkan kami sudah membuat surat kronologis yang sampai sekarang kami belum dapat jawaban secara menguatkan kami gitu, sebagai yang baru pertama kali kami akan akreditasi dengan Lamemba. Terus kemudian pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kuota untuk 2026 itu hanya 150? Sementara kami agak ketakutan prodi kami S1 akuntansi itu akan habis di Juni 2026. Nah, itu masih akreditasinya masih ban PT, Prof. Ina. Nah, ketika habis itu bagaimana status akreditasi kami untuk S1 akuntansi? Terus yang terakhir terkait bahwa akreditasi pertama atau sementara itu bisa melaksanakan wisuda atau meluluskan. Nah, bagaimana jaminan terhadap ijazah bagi yang penerima dengan status akreditasi pertama tersebut? Terima kasih Prof. Ina, hatur nuhun, kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Prof. Orang Sunda katanya. Silahkan Prof. Baik. Kalau untuk klaster itu di dalam satu fakultas ya, antar program studi bisa. Bisa S1, S2, S3, misalnya manajemen semua bisa. Pokoknya selama dalam satu program studi, satu fakultas FEB misalnya. Kemudian email Mas Adit, tolong dicek, katanya ada email yang belum lama sudah belum dijawab. Terus ditanya kenapa kuota hanya 150. Jadi gini, mau curhat juga ya. Jadi untuk yang terakreditasi itu Lamemba itu nggak dapat apa-apa. Hanya kami dipinjam. Asesornya nanti dibayar langsung gitu. Nah, jadi kami kan proses akreditasi itu kan panjang ya. Nah, kalau kami fokus ke yang terakreditasi, ini yang unggul bisa keteteran juga gitu. Karena kami nggak mampu bayar orang-orang untuk yang menyelesaikan yang terakreditasi juga cukup banyak gitu. Jadi kami memang pakai batch itu. Nah, solusinya kami keluarkan dulu SK sementara yang bersifat sementara. Terus bagaimana untuk yang jaminannya untuk yang mahasiswa gitu, ya itu nanti bisa ditukar Pak. Begitu selesai kami tetap bisa, kami kan ada catatannya ya, kalau yang keluar SK yang sementara dan itu kan ada waktunya ya, sehingga nanti bisa ditukar itu kalau misalnya sudah keluar gitu. Nah jadi memang untuk yang terakreditasi
kami memang tidak bisa maksimal melayaninya karena memang itu kami dipinjem aja asesornya, nanti semuanya ke asesor bayarnya. Kita nggak ada sampai sekarang gitu loh. Nah, sehingga sampai sekarang juga kita mau dikasih berapa untuk operasionalnya atau untuk nerbitin sertifikatnya, itu juga belum ada gitu. Nah, jadi buru-buru ke Unggul aja deh yang terakreditasi. Biar diurusin sama kami. Gitu. Nah, artinya sih itu kondisi yang ada ya. Jadi sampai sekarang memang untuk yang terakreditasi itu belum ada mekanisme yang jelas dari kementeriannya, itu belum ada. Jadi kami mengeluarkan 150 itu juga, ya sudah 150 dulu aja deh gitu loh. Karena kami belum tahu nih mau gimana gitu, nanti itu kami tuh gimana nih cara bayar asesornya, itu tuh belum ada gitu loh. Jadi mohon maaf dulu, tapi begitu ada nanti, ketika nanti oh ternyata boleh tuh gitu ya, nanti kita itu ada untuk biaya orang yang ngurusnya. Ya nanti kita mungkin ada pengumuman lain gitu Bapak Ibu. Untuk sementara sih segitu dulu ya Pak. Jadi nah itu bagian dari curhatnya gitu. Memang kita karena belum clear juga, yang terakreditasi itu belum clear juga dari pemerintah. Mau gimana bayarnya gitu. Karena itu kan memang gratis, tapi bayar asesornya itu gimana gitu. Karena kami cuman nggak dapat apa-apa, cuman buat bayar asesor aja gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ina. Jadi itu ya Ibu Bapak, yang terpenting adalah sekarang Ibu Bapak ingin, misalnya semuanya ingin unggul kan, kita harus mempelajari dulu instrumen-instrumennya, kemudian juga syarat perlunya untuk bisa terakreditasi unggul nasional dari Lamemba gitu ya. Itu mungkin yang harus kita pelajari dari websitenya Lamemba, kemudian kita terapkan, kita hitung nih seperti apa untuk bisa mencapai unggul. Apa-apa yang harus kita lakukan di program studi kita. Jadi itu mungkin yang terpenting ya Prof ya. Kemudian selanjutnya kami juga berharap mudah-mudahan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis mengenai instrumen akreditasi, tetapi juga yang paling penting ini adalah memperkuat komitmen kita bersama untuk bisa membangun budaya penjaminan mutu yang berkelanjutan di setiap program studi di perguruan tinggi Ibu Bapak. Itu mungkin yang paling utamanya ya. Baik, sebagai penutup, semoga apa yang kita pelajari hari ini dari Prof. Ina yang langsung datang dari Jakarta, menyempatkan di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas program studi dan perguruan tinggi kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Prof. Ina, terima kasih